Jujur, sering sih sedih. Misalnya, Hi, welcome to Notification Updates from Ivy. Notification ini sebuah segmen baru di mana aku bakal update ke kalian tentang kehidupanku sih. Dan rencananya bakal buatnya ini per bulan. Jadi hari ini tuh 24 Juni 2022. Dan aku bakal update kalian tentang apa aja yang terjadi di bulan Juni. Oke, let's get started. Nomor 1, hari ini adalah hari terakhirku intern di Autodesk. Jadi habis gini aku bakal balikin laptop ke kantor. Udah selesai internshipnya. Jadi internshipnya ini udah dari Januari 2022 sampai hari ini 24 Juni 2022. Jadi udah 6 bulan. Dan so far nyenengin sih. Experience-ku positif banget. Jadi buat yang belum tahu, aku intern di Autodesk. Dan ada vlognya juga kalau kalian belum lihat. Seneng banget internnya. Aku merasa aku belajar banyak banget, ketemu sama orang-orang yang pinter-pinter. Dan aku juga dapat banyak pengalaman yang baik dari bekerja di Autodesk. Aku bakal lulus Desember 2022. Nah, maka dari itu aku tuh udah mulai cari-cari kerja full time supaya aku bisa kerja setelah lulus. Nah, jadi bulan ini aku interview sama 2 perusahaan sebenarnya. Satu perusahaan itu aku udah interview 3 kali. Satunya aku interview baru sekali. Tapi dua-duanya ketolak. Ya aku juga ya ketolak. Padahal aku positif banget bakal keterima karena aku merasa performance-nya pas interview juga bagus. Lalu kalau dikasih pertanyaan aku juga bisa jawab dengan bagus. Tapi ternyata ya ketolak. Ya mungkin belum jodohnya. Ya nggak apa-apa. Aku merasa rejection is redirection. Mungkin memang belum jalanku atau memang Tuhan bukan nempatin aku di situ, dan aku percaya kalau Tuhan bakal tempatin aku di tempat yang Dia mau aku ada. Sangat gampang juga kalau gagal interview tuh nyalahin orang lain kayak oh ya ini interviewernya yang salah. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya gagal interview ya itu adalah waktu yang terbaik buat introspeksi juga. Jadi selama ini aku juga introspeksi. Mungkin kayak aku kurang jago buat technical questionsnya atau kurang detail jawabannya. Jadi aku juga lagi berusaha untuk meningkatkan hal tersebut. Dan aku masih tetap lanjut cari kerja. So mungkin di next notification kalian bakal denger update-nya tentang itu. Selanjutnya adalah monthly favorites. Jadi bulan ini senang banget. Aku tuh beli banyak buku sebenarnya. Aku tunjukin. Tada! Aku beli beberapa buku. Jadi ceritanya aku tuh lagi jalan di mall. Lalu tiba-tiba kayak ada stand kayak pasar gitu loh di tengah-tengah mall. Lalu salah satu tuh jual buku. Dan ternyata itu kayak buku second hand. Jadi jauh lebih murah. Dan akhirnya aku beli beberapa buku. Ini buku yang pertama, John C. Maxwell Winning with People. Dari 3 buku ini doang yang aku udah mulai baca. Dan sejauh ini bagus banget. Jadi aku barusan banget mulai baca. Jadi baru sampai segini. Baru sedikit. Ada 2 hal yang aku ingat sih. Yang pertama itu kita melihat dunia dengan lensa kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dunia itu kayak orangnya caring ya, orangnya baik-baik, itu karena kita sendiri juga caring atau baik. Dan kalau misalnya kita ngelihat orang lalu kayak oh ini nyebelin banget semua orang, itu mungkin juga karena kamu nyebelin. Ya menurut buku ini ya, nggak ngomong apa-apa. Selanjutnya adalah orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Tapi sakit itu tanda kutip bukan sakit yang sakit batuk atau sakit flu gitu ya, tapi sakit yang kayak ada dari masa lalunya, misalnya ada trauma atau apa, ada kecenderungan untuk menyakiti orang lain dan juga lebih sensitif. Ini analogi yang dikasih sama bukunya itu, bayangin ada orang punya luka, tapi orang ini nggak pernah berusaha nyembuhin lukanya. Lalu suatu hari ada orang itu nggak sengaja kesenggol tangannya, dia bakal merasa kesakitan banget, tapi bukan karena kesenggolnya, tapi karena memang dia ada luka yang belum pernah disembuhin. Kalau misalnya kamu merasa disakiti orang atau ada orang yang jahat sama kamu, mungkin dia kesakitan juga. Kita nggak boleh fight fire with fire. Jadi kita nggak boleh kalau dijahatin semakin jahatin, tapi kita harus bantu mereka untuk menyembuhkan luka tadi. Itu so far dari buku ini. Bagus ya? Tenang, kalau bagus nanti aku bakal review mungkin di Instagram ya, atau di
YouTube, aku nggak tahu. Oke, next is Lean In. Ini aku belum baca bukunya, tapi sejauh ini pokoknya ini tuh buku tentang bagaimana sebagai wanita itu menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Ya aku belum berkeluarga sih, tapi aku akan berkeluarga nanti. Jadi mungkin ini bagus juga buat aku. Lalu ini Creativity Inc. Ini yang nulis itu CEO-nya Pixar. Dan di buku ini dia menjelaskan tentang bagaimana cara kamu memanage sebuah tim yang kreatif. Jujur aku belum baca bukunya. Alasan aku beli buku ini adalah karena aku pingin suatu hari bisa punya sebuah tim kreatif sendiri. Jadi ya ini aku lagi belajar caranya menjadi leader yang baik. Ya itu buku-bukunya. Dan aku beli sesuatu hal juga, yaitu ini. Jadi ini tuh notebook tapi custom, jadi ada namaku. Vivian Jo, leather, kayak kulit gitu. Ini bisa lihat nggak mereknya? Bain Artisan, nggak tahu. Lalu dia ada cetekannya gini. Dan juga semua buku ini kayak dari warnanya, dari desainnya, dari spiralnya, warnanya semuanya itu aku yang desain sendiri. Aku pakai buku ini buat diary baruku sekarang. Mana ya dari sebelumnya? Jadi ini diary sebelumku. Ini ada namaku juga, Ivy. Jadi diary ini mereknya sama, Bain Artisan juga. Dan ini udah dari tahun 2019. Jadi aku dikasih sama temanku namanya Chen. Nulis diary itu sebenarnya keseruannya itu pas kamu udah melewati masa-masa itu, lalu kamu ngeliat balik, lalu lihat, oh lucu ya aku waktu kayak tahun ini kayak masih bocah, nggak dewasa, atau kayak hal-hal kecil gitu aku pikirin. Dan sebenarnya kalau nulis diary itu is a very good therapy buat kamu juga. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada masalah, dengan kamu menulis itu kamu membantu untuk mengartikulasikan masalahnya. Jadi ya ini yang lama dan ini yang baru. Lalu another update adalah hari ini adalah hari terakhir aku ada di Singapura. Bukan selama-lamanya ya, tapi aku bakal liburan ke Indo. Yeay. Dan besok aku bakal berangkat. Di hari video ini di-post, aku bakal lagi terbang ke Indo. Agendanya adalah liburan. Dan aku bakal liburan ke Bali sama keluargaku. Aku bakal buat konten juga di Indo, so stay tuned for that. Dan ya, itu aja updatesku bulan Juni. Jadi minggu lalu aku tuh ngepost foto di Instagram. Lalu ada yang komen, Vi, kamu pernah sedih nggak? Kok kayaknya bahagia terus? Dan jujur, sering sih sedih. Misalnya habis di reject sama 2 perusahaan itu aku lumayan agak sedih dulu. Tapi ya aku berusaha ingetin diriku sendiri bahwa semuanya terjadi karena sebuah alasan dan rencana Tuhan. Jadi aku berusaha nggak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat aku sedih dan fokus sama apa yang bisa aku syukuri di masa sekarang. Dan juga aku pingin segmen ini jadi suatu segmen yang bisa hubungin aku ke kalian, subscriberku. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh taruh di komen di bawah. Dan di notification berikutnya, aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Yeah, that's it for today's notification. Thank you for watching. Bye bye and I see you in another video. Bye.